Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa laka mutafa'alun tafa'alana tafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Takassara yatakassaru takassuran wa mutakassaran fahuwa mutakassirun wa laka mutakassarun takassar la tatakassar mutakassarun mutakassarun. Takarrara yatakarraru takarruran wa mutakarraran fahuwa mutakarrirun wa laka mutakarrarun takarrar la tatakarrar mutakarrarun mutakarrarun. Tawa'ada yatawa'alu tawa'ulan wa mutawa'alan fahuwa mutawa'ilun wa laka mutawa'alun Tawa'ad la tatawa'ad. mutawa'alun mutawa'alun. Tayassara yatayassaru tayassuran wa mutayassaran fahuwa mutayassirun wa laka mutayassarun tayassar la tatayassar mutayassarun mutayassarun. Tanawwara yatanawwaru tanawwuran wa mutanawwaran fahuwa mutanawwirun wa laka mutanawwarun tanawwar la tatanawwar mutanawwarun mutanawwarun. Tabayyana yatabayyanu tabayyunan wa mutabayyanan fahuwa mutabayyinun wa laka mutabayyanun tabayyan la tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun. Ta'adda yata'adda ta'addiyan wa muta'addan fahuwa muta'addin wa laka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Talaqqa yatalaqqa talaqqiyan wa mutalaqqan fahuwa mutalaqqin wa laka mutalaqqan talaqqa la tatalaqqa mutalaqqan mutalaqqan. Tawalla yatawalla tawalliyan wa mutawallan fahuwa mutawallin wa laka mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan mutawalla. Mutarawwiyan wa mutarawwan fahuwa mutarawwin wa laka mutarawwan tarawwa la tatarawwa mutarawwan mutarawwan. Ta'addaba yata'addabu ta'adduban wa muta'addaban fahuwa muta'addibun wa laka muta'addabun ta'addab la tata'addab muta'addabun muta'addabun. Tara'ada yatara'adu tara'udan wa mutara'adan fahuwa mutara'ilun wa laka mutara'adun tara'ad la tatara'ad mutara'adun mutara'adun. Tasadda yatasadda'u tasaddu'an wa mutasadda'an fahuwa mutasaddi'un wa laka mutasadda'un tasadda' la tatasadda' mutasadda'un mutasadda'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati sultanin awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz. Khususan Jami' Awali Songo Husain Bakhadil Bangkalan Madura, Mbah Syekh Asari Jombang, Ki Abdurrahman Wakid Jombang, Ki Asas Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Salaga, Mbah Surga Suruki, Mbah Gede, Mbah Khotam Pasuruan, Mbah Ahmad Sidik Jember, wa ila roh Mbah Maksum, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zubair Rembang, wa ila roh Ki Abdullah Salam, Ki Sal Mahfud, Kiai Muhammadun Pondoan, Ki Abdullah Rifai Cebolek Padi, Kuson Ilaro, Mbak Arwani Kudus, Kiai Turehan Kudus, Kiai Makmun Kudus, Kiai Saroni Ahmadi Kudus, Kiai Ali, Kiai Fatoni, semua guru-guru saya yang ada di Kudus. Wana khususan Ilaro, Mbak Sore Darat Semarang, Abu Yadimiati Banten, Husan Ilaro, Kiai Sip Taujiri Garut, Kiai Ilyas Rukhiyat Tasikmalaya, Kang Ayib Cirebon, Abah Anom, kemudian Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kalau malam Rebo tolong ingetin ya, ngaji live-nya biar habis maghrib. Karena habis Isya bentrok sama ngaji live-nya Miskatul Anwar, guru saya Kiai Abdullah, Kiai Ulil Absar Abdullah ya. Maka kita percepat, kita majukan pada maghrib. Oke, sekarang kita lanjutkan qauluhu wasiwan itu ya. Asmawi halaman 42. Qauluhu bermula ucapannya musannif wasiwan, yaitu lafadz wasiwan. Qauluhu wasiwan bi kasri sini, itu dengan dibaca kasroh sinnya. Wa fathil wawi, dan dibaca fathah wawunya. Wal qasri, dan membaca qasar pendek. Ai biwazni ridhon, tegasnya dengan wazan ridhon. Wahya wahadhihi, dan bermula ini bahasa siwan. Al-lughatul fasihatu, itu lughat yang fasihah. Nah, perhatikan ini langsung saya iniin. Ini di anu ya. Siwan. Nah, ini diperhatikan. Ini pakai sin. Sinnya kasroh. Yang kedua, wawunya dibaca fathah. Itu logat yang pertama semakna dengan bahasa ridhon. Oke, ini kudu dikuasai kalau menguasai ilmu nahwu. Pembandingnya, nah, logat yang pertama ini itu termasuk lughah fasihah, bahasa yang paling fasih. Nah, itu nanti teknisnya banyak tata caranya. Wal lughatu tsaniyatu, dan bermula logat yang kedua suwan, itu lafadz suwan. Bi dhammis sini, dengan dibaca dhammah sinnya. Wa fathil wawi, dan dibaca fathah wawunya. Ma'al qasri, beserta pendek. Pendek itu pembandingnya mat, nanti siwaun atau sawaun itu panjang. Itu jelas maksudnya. Ma'al qasri. Sebenarnya kalau siwaun itu kurang fasih, jarang. Ya, hanya di Asmawi ini ada. Dominannya siwan, suwan, dan sawaun. Ya, itu dominannya. Cuman kalau di sini 4 nanti. Wahadhil lughatu, dan bermula ini lughat, yaitu suwan. Afsahu, itu lebih fasih.
Minats salisati, dari logat yang ketiga. Wahia, dan bermula suwan, ala wazni hudan, itu atas wazan hudan. Nulis sekalian biar manunya enak. Wasawaun, yang ketiga nih. Dan sawaun, lafadz sawaun bi fathis sini, dengan dibaca fathah sinnya. Sifatnya sin al-muhmalati, yang tanpa titik. Nah, ini pembandingnya dari kemarin sudah saya ingatkan kalian. Al-muhmalah, maksudnya al-muhmalah itu tidak pakai titik. Taruh di atas Qur'annya, jangan buat mainan. Disimak, jangan ganggu. Ma'al maddi, serta dibaca panjang. Yaitu sawaun. Wahia, dan bermula logat sawaun yang ketiga. Lugatun qolilatun, itu bahasa qolilatun yang sedikit, tanggung. Wataroka, dan meninggalkan siapa asyarihu kiai syareh, lugatan rabi'atan arabiyatan, lugatan pada bahasa logat, rabi'atan yang keempat, arabiyatan yang bahasa Arab juga. Wahia, dan bermula lughah rabi'ah, siwaun, itu wazan atau logat siwaun. Lafadz siwaun biwazni binain, sama dengan wazannya bina. Lafadz bina atau siwa bikasris sini, dengan dibaca kasroh, ma'al maddi, beserta mat panjang. Perhatikan, jangan pada bercanda. Jangan ganggu. Ini yang pertama, siwan. Yang kedua, suwan. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, geser kemari. Lu geser kemari. Begitu loh. Lafadz siwan itu semakna dengan suwan, ya, hudan. Pembandingnya. Oke. Sinnya dibaca dhammah, wawunya tetap dibaca fathah. Cuman kosor. Maksudnya kosor pendek. Maksudnya pendek, pembandingnya ini. Sawaun. Nih. Ini logat yang ketiga. Pembandingnya samaun. Logat yang keempat, siwaun. Sinnya dibaca kasroh. Nah, ini kudu piawai. Namanya ilmu bahasa. Oke. Nah, siwaun ngikuti wazan binaun. Oh, gitu loh. Nah, ini lebih fasih dibanding ini. Nah, ini yang kelasnya terendah. Bisa dipahami kan? Nah, kita mau membahas adawatul istisna atau perabot istisna. Sebelum kita masuk kepada membahas masalah istisna, yang diperkenalkan sama musannif adalah mengenal alat-alat istisna. Nah, alatnya diantaranya ini kemarin illa, yang kedua ghairu, yang ketiga adalah yaitu siwan, suwan, dan sawaun. Kalau di sini oleh Kiai Syareh ditambahin satu lagi, siwaun. Logat-logat ini penting untuk dikenal. Yang tadi dikenalkan logat yang pertama yaitu siwan. Ini adalah logah fasihah, bahasa yang paling fasih. Yang kedua adalah suwan, dan yang ketiga adalah sawaun, dan yang keempat adalah siwa. Apa tujuannya? Ketika kita nanti umpamanya mengarang tulisan menggunakan 4 ini, maka yang terbaik adalah ini. Nah, ini dari sini nanti ketahuan kelas dan kualitas bahasa dia, bahasa seorang penulis. Maka pentingnya di sini, gitu loh. Oke ya, bisa dipahami ya. Maka ini kudu diapalin juga, kudu dikuasai juga. Sekarang kita lanjutkan.
Qauluhu. Nah, sebelum saya lanjutkan kemarin kan udah kalian hapus, ini bekasnya masih ada. Adawatul istisna kan terbagi 4. Pertama huruf dengan kesepakatan ulama yaitu illa. Yang kedua isim dengan sepakatan ulama yaitu ghairu dan ini siwan. Siwan dan logatnya siwan, suwan, sawaun dan siwaun. Ini adalah isim dengan kesepakatan ulama-ulama nahwu. Oke. Yang ketiga yaitu ada, khola dan khasa. Khilaf keisimannya dan kefiilannya dan kehurufannya. Nah, ini maka sekarang kita lanjut. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa khola wa ada wa hasa yaitu lafaz wa khola wa ada dan wa hasa. Hadhil lughatu hadhihi salasatu bermula ini 3. Hadhihi salah satu itu bermula ini 3 yaitu khola al. Didengerin al, jangan ganggu, ditaruh, disimpan duduk yang rapi, nggak boleh ganggu konsentrasi yang lain. Setan itu kalau ganggu yang lain. Lah iya kan, yang ganggu orang ngaji siapa? Lah iya, kamu manusia apa setan? Ya jangan ganggu gitu loh, kasihan tetangganya. Kalau nggak di belakang duduknya. Hadis salah satu itu bermula ini 3. In nusibah apabila dibaca nasab. Apa ma lafat ba'daha yang setelah hadis salasah. Takunu maka jadi. Jawabnya in takunu maka jadi. Apa hadis salasah? Jadi itu af'alan fi'il. Wa in jurra dan apabila dibaca jer apa ma lafat ba'daha yang setelah hadis salasah takunu maka jadi apa ada, khola dan khasya. Jadi itu huruf jarrin, huruf jer. Udah titik, perhatikan, konsentrasi ke papan tulis. Ini saya diri supaya enggak anu. Lalu diri mat biar enggak silau. Sekarang diperhatikan, ini letak khilafnya. Khola, ada dan khasya. Khasya ini kan ada 3 bahasa ini. Nanti ada penjelasannya. Diperhatikan, ini khilaf. Saya kasih contoh dulu sebelum saya iniin. Umpamanya qomal qaumu khola zaidan boleh. Nanti ada. Boleh ada juga qomal qaumu khola zaidin. Nah ini tolong diperhatikan. Hadis salah satu in nusiba ma ba'daha takunu af'alan. Ini huruf, ini 3 lafaz yaitu khola, ada dan khasa. Apabila lafaz sesudahnya dibaca nasab. Berarti lafaz sudah dibaca nasab berarti lafaz zaidan. Oke? Ini dibaca nasab. Maka khola ini sebagai fi'il. Andaikan kok pakai ada juga sama, ada zaidan. Ini fi'il. Maksudnya fi'il bagaimana? Koma telah berdiri siapa al-qaumu kaum. Khola kecuali siapa. Nah ini dipahami dari kata-kata koma menjadi al-qaim. Zaidan pada Nah zaidannya di sini sebagai maf'ul. Itu kalau khola, ada dan khasa, lafaz sesudahnya dibaca nasab. Maka khola, ada dan khasa dianggap sebagai fi'il. Paham? Oke. Wa in jurra ma ba'daha
fahuwa hurufu jarrin. Kalau lafadz setelah khola, ada dan khasa dibaca jer, maka khola, ada dan khasa sebagai huruf jer. Maka huruf, kan kemarin khilaf, khola, ada dan khasa bisa disebut fi'il, bisa juga disebut huruf. Yang kemarin diperselisihkan, bisa dipahami. Maka di sini Zaidin karena jatuh setelah huruf sama dengan ala. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini kudu ngerti. Jadi nanti kita membaca kitab, ya terserah kalian baca. Umpamanya tinggal baca kitab, di dalam kitab khola zaidan, ya udah kita perlakukan khola sebagai fi'il. Kok kita baca kitab setelah khola ternyata dibaca jer? Kok ketahuan dibaca jer padahal nggak ada harokatnya, lah nggak ada alifnya. Umpamanya ini nggak ada nih. Otomatis ini udah mengarah kepada dibaca jer. Ini walaupun nggak ada dikasih fathatain, tapi ada alif, ini menandakan dibaca nasab. Ini walaupun nggak ada harokatnya, maka udah otomatis dibaca jer. Kenapa ketahuannya jer? Tidak ada alifnya. Oke, nah ini cara rumusan. Oke, bisa dipahami. Nah, khusus khasa itu nanti berikutnya ada khilafiyah, bukan khilafiyah. Ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi cara bacanya. Oke, kita lanjut. Sekarang wa'lam. Nah, ini penambahannya. Ini kan keren. Kalau kalian ngaji hanya matan jurumiyah, nggak ngaji kitab syarah yang lain. Ini kan baru Asmawi yang halamannya cuman berapa? 50 sekian. Kalau Al-Kafrawi nanti selesai Al-Asmawi, mungkin saya ganti kepada syarah Al-Kafrawi, itu lebih luas lagi, itu 100 halaman lebih, itu lebih luas pembahasannya. Nah, wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, anna khasa, pada sejujurnya khasa, fiha, itu di dalam khasa, jangan berisik, lughatun, bermula beberapa bahasa, awaluha, bermula awalnya lughat, isbatul alifi, isbatul alifi itu menetapkan alif, ba'dal ha'i, setelah ha, wasyini dan sin. Jadi setelah ha dan setelah sin ada alifnya, bunyinya kha sya. Oke, nih saya tulis saja mendingan. Ini khusus khasa. Ini cara baca yang pertama adalah kha sya. Setelah ha, setelah sin, dua-duanya ada alif. Aji udah ngantuk aja lu Ji, udah mangap-mangap aja, ngopi apa ngopi? Nah, iya kan? Oke, yang kedua wasaniyatu, dan bermula yang kedua, loghat yang kedua, hadful alifil ula, itu membuang alif al-ula yang pertama. Fatakulu, maka berkata siapa kamu, hasya, pada lafaz hasya. Oke, wasali satu, ntar sekalian jelasinnya. Wasali satu, dan bermula yang ketiga, hadful alifis saniyati, itu membuang alif yang kedua. Alif yang kedua berarti jatuh setelah shin. Fataku ma'a baqail ula, serta utuhnya alif yang pertama. Berarti bunyinya bagaimana? Hasa. Itu terus warobiatu gitu. Wasali satu hadful alif atsaniyah ma'a baqail ula. Lah bunyinya kan khasa. Nah, itu warobiatu, dan bermula yang keempat. Ntar dulu. Bisukunis sin, oh hash, itu hash. Bisukunis sin, dengan dibaca sukun sinnya, ma'a hadfil alifis tsaniyati, serta membuang alif yang kedua. Fahadhihi, maka bermula ini, nanti saya tulis ya biar enak. Ini tata cara baca, tata cara membaca hasa, arba'u lughatin, itu 4 beberapa lughat, fi khasa, di dalam khasa.
mutlakon secara mutlak, kemutlakannya sawaun itu sama saja, kanat ada apa hasa, tanzihiyatan itu bangsa khasa tanzihiyah untuk mensucikan. Kan ada dalam surat, perhatikan, dalam surah Yusuf kalian buka nanti ucapan-ucapan perempuan-perempuan yang ada di kota itu duduk. Kaitannya ketika Nabi Yusuf dikeluarkan, itu mereka mengatakan khasa lillah, ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Nanti buka dalam surat Yusuf. Ngerti maksudnya? Nah ini harus kreatif kalian, lacak. Itu namanya khasa tanzihiyah. Ngerti? Khasa maknanya untuk mensucikan. Khasa lillah itu sama dengan subhanallah. Nah, au istisnaiyatan au kanats atau ada apa khasa, ada itu istisnaiyatan yang bangsa istisnaiyah. Oke, titik. Perhatikan. Pertama tadi khasa. Yang kedua, ini ada alif, setelah ha, setelah sin juga ada alif. Yang kedua, yang pertama ada alif, setelah ha. Yang ketiga enggak ada. Khasya. Oke? Yang ketiga, sini dah enggak muat. Dibalik khasa. Oke? Ha yang pertama tidak ada alif, sin yang keduanya ada a. Ini semuanya ada titiknya. Oh gitu loh. Titik enggak? Ada kan? Oh iya, siwan yang enggak ada mah. Yang keempat, nah ini panjang dibaca sukun. Khas. Oke? Bisa dipahami nih? Jadi siwan, suwan, sawaun, siwaun juga logatnya ada 4. Khasa, hasa, hasa, dan has itu logatnya juga ada 4. Nah ini harus diperhatikan. Udah titik. Kita lanjutkan. Nah ini masuk yang mulai qauluhu fal mustasna. Ini masuk pada substansi pembahasan istisna yang sebenarnya. Oke. Qauluhu bermula ucapannya musannif fal mustasna bi illa, yaitu lafaz fal mustasna bi illa ila akhirih sampai akhirnya, wal hasilu dan bermula hasilnya annalahu halatun, annalahu salasa halatin, annalahu sesungguhnya itu bagi mustasna salasu halatin bermula 3 beberapa keadaan, kondisi. Al-ula bermula yang pertama, halah yang pertama, wujubun nasbi itu wajib membaca nasab. Watsaniyatu dan bermula yang kedua, jawazuhu itu wenangnya atau bolehnya nasab. Rajihan wa marjuhan, rajihan hale yang menang, au marjuhan atau yang dikalahkan. Rajih itu menang, kalau marjuh dimenangkan berarti kalah gitu loh, sama dengan marjuh ya dikalahkan. Wasaniyatu wasalisatu dan bermula yang ketiga, ayyakuna itu bahwasanya ada apa mustasna, ada itu ala hasabil awamili atas kadar, atas tingkatan amil-amil sebelumnya maksudnya. Deh, perhatikan. Mustasna bi'illah, mustasna yang menggunakan perabot istisnanya illah itu mempunyai, ayo diperhatikan, gak boleh meleng. Itu mempunyai 3 keadaan, 3 kondisi, 3 sikon.
Udah al, diem al. Kamu diem gak? Kita lagi ngaji, jangan ganggu. Dibilangin. Yang pertama wajib nasab, enggak lainnya. Itu yang pertama. An-nasbu. Yang kedua jawazuhu, boleh nasab. Tapi nasabnya tadi ada kalanya terpilih, rojeh atau marjuh. Enggak bagus maksudnya, dikalahkan itu. Marjuh itu maksudnya dikalahkan, maksudnya tidak bagus. Yang ketiga, ayyakuna ala hasabil awamil, tergantung amil sebelumnya. Itu disebut dengan istisna mufarraq. Wa in kanal kalamu, nantilah di belakang ada insya Allah. Yang berikutnya itu bisa difahami nih. Woi, bisa difahami nggak? Nah, itu ada 3. Bagaimana penjelasannya berikutnya? Maka ini dulu pahami. Kondisi mustasna, maka ini kan harus ditulis. Kan ini banyak anak baru. Ini saya hapus ya, deklar. Emang papan tulisnya mah enakan papan tulis yang lama. Ya enggak? Panjang lebar gitu, ya. Buat nulis enak. Ini ada istilah. Pertama namanya adatul istisna. Itu ada berapa tadi? 8, ada yang mengatakan 10. Ini kan udah ditulis kemarin. Udah hafal. Illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, ha. Nah, ini harus hafal di luar kepala. Jangan sombong. Kudu ngapalin. Kalau nggak hafal itu namanya sombong. Kan begitu. Ada istilah mustasna yang dikecualikan, yaitu yang jatuh setelah illah. Ada lagi istilah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada lagi istilah mustasna minhu, yaitu sentral yang dikecualikan yang adanya sebelum illah. Ada lagi namanya yang keempat, istilah namanya kalam tam. Kalam yang ada ini mustasna ada plus mustasna. Ini saya singkat. Mustasna mim. Mustasna minhu mim. Gitu, oke? Ada lagi namanya dalam bab istisna itu yang kelima, kalam nakis dulu lah. Pembandingnya tam kan nakis. Apa itu nakis? Kalam yang hanya ada mustasna minhu. Kalam yang hanya ada mustasna, tidak ada mustasna minhu. Oke? Ingat-ingat. Yang keenam, pembandingnya tam adalah kalam namanya manfi. Apa itu manfi? Didahului nafi atau sejenis. Yang ketujuh istilahnya ada kalam namanya mujab. Ini mujab dulu harusnya. Mujab itu tidak didahului nafi atau istifham. Oke? Udah. Ada lagi sebenarnya, cuman nggak saya tambahin. Ada namanya mufarraq. Oke. Ini istilah. Pertama dalam membahas mustasna itu dibahas namanya adatul istisna, alat untuk mengecuali. Mustasna adalah lafadz yang dikecualikan. Mustasna minhu basis yang dikecuali dari lafadz yang dikecualikan. Kalam tam, kalam yang sempurna. Gitu, maksudnya sempurna. Mustasna ada, mustasna minhu ada. Kalam nakis, maksudnya kalam yang mustasnanya ada tapi tidak ada mustasna minhu. Kalam manfi, kalam yang didahului nafi atau sejenis. Kalam mujab, manfi itu negatif lah kalau bahasa Indonesia. Kalau mujab itu positif. Nantilah keterangannya. Oke, bisa dipahami nih. Ini kudu nyambung, kudu dideres.
yang anak-anak baru tolong banyak bertanya kepada temannya yang udah paham. Kok masih nggak paham? Tanya sama saya. Itu rumusnya ngaji nahwu. Kalau ngaji nahwu nggak mau rajin, nggak mau sering bertanya, nggak mau mudzakarah, maka nggak lambat untuk bisa. Ngerti rezeki? Lu rezeki ada 3 nih, ya nggak? Rezeki ABC, ya nggak? Nah, jangan sampai rezeki nggak bisa 3-3-nya. Wah, itu berarti bacedok, bukan ABC, ya nggak? Oh, begitu rumusnya. Oke, kita lanjutkan. Fa'asyara, ini masuk substansi pembahasan. Fa'asyara, maka memberi isyarah siapa musannif ilal halatil ula, kepada keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama berarti apa? Keadaan yang pertama berarti apa? Wajib dibaca. Lu gak usah ngelihat di sini, nggak ada di situ. Ini kan keterangan dari saya yang barusan dibahas itu loh. Mustasna itu ada 3 keadaan. Tadi yang pertama kan wujubun nas bila fal halatul ula, maka bermula keadaan yang pertama. Maksudnya keadaan yang pertama ya wajib dibaca. Nah itu namanya baca kitab itu nyambung, kronologis sebelumnya itu nyambung, gitu loh. Asyara biqaulihi, dengan ucapannya musannif, fal mustasna bi illah yunsabu idza kanal kalamu tamman mujaban. Fal mustasna, maka bermula lafadz yang dikecualikan. Fal mustasna, maka bermula lafadz yang dikecualikan. Bi illah, dengan menggunakan illah. Bi illah, dengan menggunakan illah. Yunsabu, itu dibaca nasab apa mustasna idza kana, apabila ada apa al kalamu kalam tamman mujaban. Tamman itu tam. Oh, ini yang kurang nih. Tam, kalam, ada nggak itu? Oh, ada. Kalam tam itu apa? Ada mustasna minhu. Tamman itu tam, mujaban itu mujab. Ada dua-duanya. Wa makna tammi, dan bermula maknanya tam. Tam itu sempurna. Dari tamma yatimu tamaman, wa matamman fahuwa tammun, wa dzaka mutammun. Tamim. Nah itu loh. Tammi berarti lah. Ayyul karo, itu bahwasanya disebutkan apa al mustasna minhu, mustasna minhu. Mustasna minhunya ya disebutkan, apalagi mustasna. Begitu maksudnya. Wa ma'nal ijabi, dan bermula maknanya ijab. Itu kalau bahasa Indonesianya kalimat positif. Kalam itu dalam bahasa Indonesia kalimat. Ijab atau mujab itu maknanya positif. Kan ada kalimat yang negatif, tidak tahu. Nah, itu kan negatif. Tahu, saya tahu atau saya mengerti, itu kan positif. Nah, kalau saya tidak tahu berarti tempe. Nah, tidak tahu, lah kan begitu. Al, paham gak al? Tempe. Nah, kayak al ini tempe apa tahu? Lah. Gerendeng mulu kayak belum makan. Masalah makannya nambah tadi dia kan. Nambah enggak? Kamu tumben enggak tidur ini? Udah tidur aja. Di sono tapi tidurnya di bangku. Lah iya kan? Wa maknal ijabi, dan bermula maknanya ijab. Allah yataqaddama, itu bahwa tidak mendahului. Apa nafiyun nafi, au shibhuhu, atau shibeh nafi, yaitu istifham dan sejenis. Fa'in wujida, maka apabila ditemukan apa asartoni, 2 syarat, yaitu kalam tam dan mujab. Maksudnya tulis bawahnya apa asartoni, 2 syarat, yaitu tam mujab. Wajib, maka wajib apa nasab mutlakon, dengan mutlak. Sawaun, itu sama saja. Karena ada apa mustasna, apa kalam muttasil. Nah, itu yang belum nih. Muttasilan yang kurang di papan tulis. Muttasilan itu muttasil.
Mutasil itu apa? Mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Pokoknya kalau anak baru pasti keder aja. Ini siapa? Destrit. Kamu ada nggak begini? Lah iya, itu yang kamu pernah nyantren. Lu berapa tahun nyantren? 3 tahun. Lah iya. Al paham? Lah enggak. Lu paham Rizki? Engkong Aska paham? Ya paham, lu di sini udah 2 tahun lu masih gedek-gedek aja lu, mang dasar gedek. Ya enggak? Lu paham Pol? Dikit-dikit Pak. Kenapa enggak banyak-banyak sekalian? Lah iya kan? Oke. Kama sebagaimana keterangan fi qaulika yang ada dalam ucapan kamu, qamal qaumu illa zaidan. Qoma berdiri siapa al qaumu kaum illa zaidan kecuali Zaid. Au mungkotian atau itu mungkote, nanti saya tulis ya, papan tulis. Kama fi qaulika, kama sebagaimana contoh fi qaulika yang ada dalam ucapan kamu, qamal qaumu illa himaron. Qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum illa himaron kecuali khimar. Khimar itu apa? Keledai. Keledai itu sejenis enggak dengan kaum? Tidak, maka itu namanya kalam mungkote. Tanggung. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif. Wakilah dan dikatakan apa yang kila an-nasibu bermula yang menasobkan al-fi'lus sabiku, al-fi'lu itu fi'il as-sabiku yang terdahulu. Ala illa atas illah. Biwasitotiha dengan wasitohnya ilah. Falidzalika maka karena itu nasibnya amil yang menasibkan itu al-fi'lus sabik gitu loh. Abhama membuat samar siapa al-munasib al-musannifu musannif an-nasibah pada amil yang menasibkan. Fayakunu maka ada apa an-nasib jarian itu berlaku alal khilafi atas perbedaan pendapat. Titik dulu, perhatikan. Ini saya tambahin. Nanti kalian kalau mau tulis. Yang ke-9 ada namanya ke-8 ya. Ke-8 ada namanya istilah itu adalah muttasil. Yang ke-9 berarti mungkote. Apa itu muttasil? Mustasna. Ini M mustasna ya. Sejenis dengan mustasna minhu. Kalau mungkote mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Ini contohnya. Perhatikan. Jangan meleng. Pak Rul. Al jangan ganggu, Al bangun, ayo bangun. Suruh yang benar Mat, jangan ganggu. Qamal qaumu illa zaidan. Diperhatikan. Pokoknya saya ulangin, Al jangan ganggu. Ngerti? Ganggu yang lain kasihan. Perhatikan. Qamal qaumu illa himaron. Ini wajib nasab. Oke? Ya oke. Orang bilang suruh diem malah ngomong sendiri ya Kak. Lah emang enak dijewer. Lah iya kan? Qamal qaumu. Nah, ini perhatikan. Qoma telah berdiri siapa al qaumu kok? Kaum. Ini fa'il. Terkibnya sebagai fa'il. Selain fa'il dalam pembahasan istisna itu namanya mustasna minhu. Makanya saya singkat MM aja. Gitu ya, mim. Zaidan ini namanya lah mustasna. Apa itu mustasna? Lafadz yang
dikecualikan. Ini umpamanya katabat talamizu, semua murid menulis illa al rizqa. Kecuali itu si aal umpamanya. Itu namanya mustasna. Talamid itu mustasna minhu. Al itu namanya al siapa? Udah al puket aja lah. Ya enggak, habis saya enggak tahu nama lengkapnya. Al siapa? Al-Fatihah. Lu al apa sih namanya? Al-Fatihah. Saya nanya beneran, jangan cengengesan, gitu loh. Nah, ini namanya disebut dengan kalam apa tadi? Tam. Maksudnya pertama tam. Apa itu tam? Ada mustasna minhu. Paham gak nih? Yang kedua mujab. Apa itu mujab? Mujab adalah tidak didahului nafi. Ini ada nafi gak sebelumnya? Gak ada. Udah memenuhi syarat. Mustasna biillah. Lafadz yang dikecualikan menggunakan perabot illah. Jatuh setelah kalam tam. Ini tam. Ada mustasna minhu. Mujab tidak didahului. Maka wajib dibaca na. Maka kalau la ilaha illallah beda. La ilaha illallah. Ini boleh illallahu, boleh illallaha. Kenapa begitu? Di sini ada la. La itu adalah nafi. Jelas? Jadi jangan ngotot. Wah, harus la ilaha illallah, nggak bisa. Nanti wa in kanal kalamu manfiyan, nanti berikutnya. Maka di sini fokus ke sini dulu kita. Ini Zaid itu sejenis dengan kaum, namanya kalamnya muttasil atau kalamnya mungkote. Mungkote itu mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Qomal kaumu telah berdiri. Udah satu tulis saja biar anu. Siapa al kaumu kaum. Tapi ilah himaron. Himar itu keledai. Jangan ngantuk. Ntar kalau ngantuk kedelai lagi. Nah, dia nih kedelai ngantuk. Nah, kedelai mulai ngantuk. Keledai itu sejenis dengan kaum apa bukan? Bukan. Ini namanya kalamnya disebut mungkotiun. Kalau ini namanya kalamnya muttasilun. Nah, dua-duanya baik kalamnya muttasil atau mungkote sama-sama wajib dibaca nasab. Awas jangan sembarangan. Maksudnya jangan sembarangan. Ini kalau nanti dikasih pembahasan berikutnya. Kalau enggak ini besok jangan dihapus deh. Ya, biar enggak capek-capek. Kan ini enak. Tinggal nambahin udah pembahasan yang berikutnya. Nah, ini boleh. Kalau ini boleh Zaid. Kalau dikasih itu besok aja lah besok. Udah ini kuasain dulu. Yang jatuh setelah kalam tam tapi manfi. Tam itu kan sempurna. Mustasna ada, mustasna minhu ada. Kalau manfi kan didahului nafi. Itu poinnya beda. Maka ini dulu. Saya ulangi. Wa in kana itu kan dalam kitab matan fal mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu tamman mujaban. Dalam sarahnya itu loh. Kan gitu. Mustasna bi illa, mustasna itu lafaz yang dikecualikan, bi illa itu adalah perabot istisna. Apabila jatuh setelah kalam tam mujab. Saya ulangi, kalam tam sempurna. Apa itu maksudnya sempurna? Ada mustasna minhu. Apa itu mujab? Tidak didahului nafi al.
Makanya nggak boleh ngantuk. Ntar al ngantuk. Nasi katanya. Nafi. Ngerti? Nafi itu tidak. Nehi nehi. Nehi itu kan bahasa India. Kalau bahasa Arabnya nahyun itu loh. Nahyun. Nahi itu loh. Nehi nehi. Ya Pak. Nah, dua-duanya baik kalam mutasil atau mungkote, apabila ini tamnya mujab, bodo amat. Mutasil kayak mungkote kayak, ngerti kan? Itu wajib dibaca nasab. Understand? Yes. You understand? Why you cry? Gitu kan? Nah, itulah ajaibnya al. Al ini paham, cuman dia disembunyikan pemahamannya. Ya enggak? Nanti tahu-tahu dia ceramah di Masjidil Karam, lu ngerti gak? Karam. Bukan Masjidil Haram. Ya enggak? Tos dulu dong. Lu lapar ya, Bang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ini orang tadi jam berapa tadi makan? Jam 5, 6, 7. Emang setiap 2 jam lapar dia. Udah tenang, ntar habis sholat isya lu makan duluan. Asal makan, habis makan tidur. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, pokoknya kita berteman dengan al udah banyak istighfar, dapat pahala lah. Masa kita lagi ngaji dikentutin bareng-barengnya? Udah alhamdulillah. Udah kita alhamdulillah aja al, ya kan? Oke ya, bisa dipahami ya. Udah, kalau nggak saya gas, maksudnya nggak saya gas, besok ya lanjut. Masalahnya kalau saya lanjut, qaulu wa in kanal kalamu manfiyan taman, nah itu besok lah, supaya nyambung ininya gitu. Jadi apa namanya, nanti nggak live ya habis sisa ya, karena nanti kita menghormati, menghargai guru saya Cak Ulil, ini kan ngaji live Mbah Yai Ulil Absar Abdallah gitu. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.